Anda kembali menyaksikan News on the Spot. Pemirsa, menjelang perayaan Idul Adha, Majelis Ulama Indonesia mengimbau masyarakat yang berada di zona merah COVID-19 agar tidak melaksanakan sholat Idul Adha di masjid. Zona merah disebut sama dengan wilayah yang tak terkendali penyebaran virusnya. Wakil Ketua Umum MUI Muhyiddin Junaidi mengungkapkan hukum pelaksanaan sholat Idul Adha sunnah. Apabila dilaksanakan di tengah pandemi corona, ia menilai akan menimbulkan masalah. Namun jika ada umat Islam yang ingin melaksanakan sholat Idul Adha, Muhyiddin berpesan agar memastikan betul mereka bukanlah carrier virus corona. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan masalah bagi orang lain. Sebelumnya, MUI juga telah mengeluarkan ketentuan terkait pelaksanaan sholat Idul Adha 2020 1441 Hijriah di tengah pandemi virus corona. Dan untuk mengetahui informasi mengenai persiapan menjelang perayaan Idul Adha serta jalannya sholat Jumat siang ini, kita sudah terhubung dengan rekan Nadia Hutagalung dan juru kamera Ade Suherman langsung dari Masjid Agung Sunda Kelapa, Jakarta Pusat. Iya, Nadia, bisa Anda sampaikan seperti apa jalannya pelaksanaan sholat Jumat hari ini dan bagaimana protokol kesehatan yang diterapkan di sana? Para jemaah akan mulai ibadah sholat Jumat di Masjid Agung Sunda Kelapa, Jakarta Pusat, dan sesaat lagi setelah azan juga akan dilakukan khutbah yang disampaikan oleh penceramah yang memang biasanya dilakukan sebelum menjalani ibadah sholat Jumat. Sejak penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB masa transisi, memang Masjid Agung Sunda Kelapa sudah kembali membuka kegiatan ibadah yang dilakukan secara langsung di dalam masjid. Namun situasinya saat ini memang cukup berbeda, di mana sebelumnya pihak WHO mengumumkan dan juga mengakui bahwasannya adanya potensi penularan COVID-19 melalui udara. Dan sebelumnya juga Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan juga Kebudayaan Muhadjir Effendi menyampaikan dan meminta agar khutbah yang ada di dalam masjid saat pelaksanaan sholat Jumat agar durasinya dipersingkat. Hal itu untuk menghindari adanya mikrodroplet begitu yang muncul dan juga melayang di udara, di mana mikrodroplet merupakan partikel-partikel kecil yang keluar dari mulut saat kita berbicara. Sehingga juga diminta agar kegiatan atau ibadah semakin dibatasi, terutama yang dilakukan di dalam ruangan tertutup. Di mana jika di dalam ruangan tertutup sendiri, memang mikrodroplet ini dikatakan dapat bertahan sekitar 20 menit lamanya. Dan tadi kami juga sempat mewawancarai Sekretaris Ketua Dewan Pengurus Masjid Agung Sunda Kelapa, yaitu Pangeran Arsyad, yang menyampaikan bahwasanya saat ini khutbah yang disampaikan di Masjid Agung Sunda Kelapa terbilang durasinya cukup singkat, yaitu selama 15 menit lamanya. Dimana jika dalam keadaan normal, ini untuk khutbah sendiri adalah sekitar 30 menit, namun saat ini untuk khutbah sebelum sholat Jumat dilaksanakan yaitu selama kurang lebih 15 menit, dan hal itu juga dikatakan sudah dikoordinasikan kepada penceramah yang menyampaikan khutbah. Selanjutnya juga dalam hal ini untuk operasional pendingin ruangan dan juga kipas angin semakin dikurangi yang berada di dalam masjid. Hal itu disampaikan untuk meminimalisir atau juga mengurangi penularan COVID-19 di dalam ruangan tertutup. Dikatakan juga untuk penerapan COVID-19 semakin diperketat. Saat ini pihak masjid selalu menghimbau agar para jemaah membawa sajadah dari rumah, kemudian juga mengambil wudhu dari rumah sebelum berangkat ke masjid. Selanjutnya juga dilakukan pemeriksaan suhu tubuh saat sebelum memasuki wilayah masjid, serta juga disediakan hand sanitizer di sekitar kawasan masjid, serta juga diwajibkan seluruh jemaah menggunakan masker, dan juga seperti bisa kita lihat bahwasanya diberikan jarak-jarak begitu di lantai yang akan dipergunakan oleh para jemaah untuk melakukan ibadah sholat. Sementara kembalikan ke Orlando. Ya, Nadia, nah ini jelang perayaan Idul Adha. Nah ini bagaimana persiapan dari Masjid Sunda Kelapa saat ini? Sekitar 2 tahun kita diberikan haji.
Ya, Rolando dan juga pemirsa terkait dengan pelaksanaan Idul Adha yang memang akan berlangsung nantinya pada hari Jumat mendatang 31 Juli 2020. Berdasarkan keterangan yang kami dapatkan dari Sekretaris Ketua Dewan Pengurus Masjid Agung Sunda Kelapa Jakarta Pusat, yaitu Pangeran Arsyad, menyampaikan bahwasanya sampai saat ini keputusannya adalah Masjid Agung Sunda Kelapa akan tetap melaksanakan sholat Idul Adha. Dan nantinya ditaksir ini untuk jumlah jamaah adalah sebanyak 5.000 orang atau 5.000 jamaah. Sehingga karena banyaknya taksiran untuk jamaah tersebut, nantinya pihak Masjid Agung Sunda Kelapa juga akan menggunakan jalanan di sekitar Masjid Agung Sunda Kelapa ini sebagai tempat untuk menambah kapasitas jamaah pada pelaksanaan sholat Idul Adha mendatang. Namun untuk pelaksanaan penyembelihan hewan kurban begitu, nantinya untuk dari pihak Masjid Agung Sunda Kelapa tidak akan melakukan penyembelihan hewan kurban pada saat Idul Adha. Hal itu karena pada saat proses penyembelihan hewan kurban akan terjadinya interaksi yang cukup tinggi, sehingga keputusan dari pihak Masjid Agung Sunda Kelapa nantinya pada Idul Adha tidak akan menggelar penyembelihan hewan kurban. Rolando dan juga pemirsa, berikut adalah wawancara kami dengan Sekretaris Ketua Dewan Pengurus Masjid Agung Sunda Kelapa, yaitu Pangeran Arsyad. Akan mengadakan sholat Idul Adha dengan benar-benar memperhatikan penerapan protokol yang sudah kita amati selalu dalam pelaksanaan sholat Jumat. Tinggal kita kembangkan karena tentunya nanti orang yang akan datang jauh lebih banyak daripada sholat Jumat, sehingga sampai di jalanan pun sudah kita tanda-tandakan nanti. Mendekati sholat Idul Adha, kita tandakan di mana orang bisa berdiri, dan nanti akan selalu kita sosialisasikan, terutama nanti di sholat Jumat, nanti akan seperti ini, seperti itu. Untuk kurban, hewan kurban seperti apa? Kalau untuk kurban, untuk pertimbangan dengan COVID dan proses dan segalanya, kita sekarang mencoba meminimalisir kemungkinan itu, sehingga tahun ini Sunda Kelapa terus memantau dan saat ini memutuskan belum untuk menyelenggarakan. Ya, Rolando, demikian tadi wawancara kami dengan Sekretaris Ketua Dewan Pengurus Masjid Agung Sunda Kelapa, Pangeran Arsyad. Dan sampai saat ini memang dari pemerintah sendiri belum menyampaikan adanya larangan terkait pelaksanaan Idul Adha yang jatuh pada hari Jumat mendatang 31 Juli 2020. Rolando. Baik, terima kasih Nadia atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian tadi laporan dari rekan Nadia Hutagalung dan juru kamera Ade Suherman langsung dari Masjid Agung Sunda Kelapa Jakarta Pusat.